ya kejadian ada anak mantu demenan sama mertua. Aneh aja mantu lanang udah dikasih produk malah doyan pabrik Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Ya Allah udah jalan pindah ke sini. Mohon maaf ya Bu ya, itu lagunya Gus Pros memang, tapi ada makna yang tersirat ya, nggak apa-apa, ada makna yang baik. Dari grup Rebana mana ini? Dari tadi, ya Allah dari tadi Bu ya Allah gangguin. Alhamdulillah karena semangat, saya sawer dulu biar tambah semangat dari Pondok Pesantren Nurul Huda. Bukan. Pasir Jaya. Alhamdulillah. Ini saya sawer dulu biar tambah semangat buat santri dari Nurul Huda Pasir Jaya. Ya terima kasih. Mohon izin Pak Bupati Forkopimda, saya senang nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Sama-sama vokalnya sih, tapi kalau santri kan lagi belajar mendawamkan sholawat terus lagi ta'alum di pesantren. Saya senang nyawer santri karena santri sanggup, A akan, meneruskan, T-nya tuntunan, RI apa? Republik Indonesia. Ya bener sih, tapi kan rada kurang pas Ibu. Ini lagi nerangin santri sanggup, A akan, meneruskan, T tuntunan, RI itu Rasul Ilahi Republik Indonesia. Ngarep dewek janter salah. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghurabaa. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan barang siapa ingin punya anak yang alim maka hendaklah memuliakan orang yang alim. Titipkan anak kita di pesantren. Alhamdulillah hari ini Bapak Bupati juga mengizinkan para santri ikut hadir, bahkan siswa-siswi di Kabupaten Rohul. Tepuk tangan dulu dong buat para santri kita. Saudara alhamdulillah di hudurikum yang jilbab abu-abu juga santri. Alhamdulillah. Oh dari SMA, SMP. Oman satu, alhamdulillah. Terima kasih teman saya ini. Saya juga jebolan dari Man. Saya dari Man 3 Cilacap. Alhamdulillah ketemu teman di sini sesama masih santri. Saya tuh umurnya 11-12 loh sama ini. Ketawanya kurang ikhlas alhamdulillah. Miftahul hidayah, kuncinya petunjuk adalah al-ilmul manfaah, ilmu yang manfaat. Salah satu cara cari ilmu yang manfaat adalah dengan kita memilih guru yang jelas. Kenapa di Rohul sekarang banyak pondok pesantren alhamdulillah. Yang tadinya tadi Bu Abu bilang sampai buka Kapolres dan jajarannya ngendika bahwa ternyata di Rohul itu dulu kalau ngaji santri ke Sumatera Barat. Dan alhamdulillah mulai dari beberapa tahun terakhir Rohul pun banyak pondok-pondok pesantren yang berkualitas dan mencetak anak-anak yang cerdas. Tepuk tangan dulu dong buat Kabupaten Rohul. Emang harus begitu mumpuni? Apakah salah kita belajar ilmu agama lewat YouTube, lewat internet? Gak salah Bu. Ngaji lewat YouTube monggo, sekarang aksesnya udah gampang. Ngaji di internet juga boleh. Cuma khawatirnya kalau tanpa guru ngajinya cuma di internet, atau besok di akhirat Mbak Google mau tanggung jawab. Ini yang saya maksud. Sanad keilmuan di keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak cuma orang NU, Riau pun asli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon izin, saya belajar dan kami para santri derekakan para ulama. Namanya Miftahul Hidayah, kuncinya petunjuk itu ilmu yang manfaat. Salah satunya dengan cara mencari guru yang jelas. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ketika orang tua ingin menitipkan anaknya di pondok pesantren, maka dikasih estimasi 2 bulan untuk memikirkan anaknya mau dititipkan di pesantren mana.
Lagi beli kipas angin aja boleh milih. Ini buat anakku coba-coba. Nggak boleh asal ngaji, asal ngapalin Quran langsung dimasukin, nggak boleh seperti itu. Orang tua justru diwajibkan diberi estimasi 2 bulan paling sedikit di Ta'limul Muta'alim, ada aturannya 2 bulan untuk memikirkan matang anak-anak kita mau dititipkan ke pesantren dan guru yang harus punya sanad. Kenapa cari ilmu harus punya sanad? Kalau sanadnya jelas maka ilmu kita sampai kepada Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita punya ilmu, gurunya bersanad, maka kita punya ilmu ada yang disegani. Kita punya ilmu tetap ada yang ditakuti. Orang itu harus punya jiwanya para ulama. Al-khauf minallah, orang-orang yang takut sama Gusti Allah. Orang kalau takut sama Gusti Allah, setiap langkahnya pasti tertata. Singapura negara kecil. Kenapa Singapura negara kecil bisa jadi negara maju? Karena di Singapura memang yang maju otak-otaknya orang Cina. Tapi orang Cina sesukses apapun di Singapura, mereka segan kepada orang Melayu. Jadi ada yang ditakuti sehingga maju negaranya. Cina adalah negara terpadat penduduknya di seluruh dunia. Tapi kenapa kasus korupsi di sana sangat kecil? Karena di Cina ketahuan korupsi maka hukuman gantung mati. Ada yang ditakuti sehingga negaranya maju. Tapi kenapa di Indonesia masih jadi negara berkembang? Oke, nggak bisa disamakan dengan negara yang maju. Tapi kenapa masih jadi negara yang berkembang? Karena di Indonesia jarang yang ditakuti. Mau jadi pemimpin disumpah di bawah kitab suci aja masih mau korupsi, sampai Al-Quran aja nggak ditakuti. Maka kenapa hari ini seluruh dari Forkompinda didukung oleh Pak Bupati, setiap ada pengajian masyarakat selalu diikut-sertakan supaya apa? Masyarakat ikut ngontrol bagaimana aktivitas para pejabat kita berkinerja di Kabupaten Rohul. Tepuk tangan lagi nggak apa-apa. Nggak kayak lepekin manuk darah sampai ini benar-benar kebrok. Harus ada yang ditakuti supaya apa? Setiap langkah itu tertata. Maaf ya, kenapa di Indonesia sudah tahu mencuri itu wasariqu faqta'u aydiyahuma, pencuri lanang pencuri wadon wajib tangannya diketok dua-duanya. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Kepala Kejaksaan, belum paham masalah perundang-undangan. Tapi kenapa masih saja banyak orang Indonesia korupsi? Jangankan pejabatnya, masyarakat yang kecil aja mau nyolong. Apalagi yang punya kekuasaan, kalau nggak didasari iman gampang nyolongnya. Padahal tahu nyolong itu perbuatan dosa. Tapi kenapa tetap ada pejabat yang korupsi? Karena dia tahu tapi tidak dijadikan ilmu. Sanadnya nggak jelas. Kalau ilmunya bersanad berarti ada yang ditakuti, ada yang disegani. Kalau selama punya ilmu, punya jabatan, ada yang ditakuti, nggak mungkin terjadi pejabat korupsi. Jangankan yang pejabat, kita orang Islam masih banyak tahu bahwa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Apa masih banyak orang Islam malah nggak sholat? Tahu, nggak sholat itu perbuatan dosa, tapi tetap nggak mau sholat. Kenapa? Cuman sekedar tahu, tapi nggak dijadikan ilmu. Ini pentingnya anak kita ngaji di pesantren, bersanad ilmunya. Jangan ada ragu menitipkan anak di pesantren. Ketika lulus jadi alumni, macul bisa dodo sawit kecil, dandanin gendeng bocor pinter, kesambel meledek besi urip. Segala cuaca oke namanya santri. Kenapa? Tahu dasar ilmu beradaptasi di masyarakat. Habis lulus dari pesantren lanjut kuliah boleh. Lanjut ke jadi kepala dewan boleh. Nyalon DPR silahkan. Nyalon polisi juga boleh, asal khotam 6 juz, masuk akpol tanpa syarat. Gak tanya-tanya sama Pak Kapolres, bintangnya 2.
Jangan-jangan malah Kapolres Rahul ini ada di polisi karena khotam 6 juz ini Pak Kapolres. Santri loh. Segala medan mampu. Maaf, tidak ada niat saya membandingkan. Hanya sekolah formal saja. Lulus S2, magister titelnya, tanpa ngaji, tanpa mau ngerti ilmu agama, maka habis lulus magister langsung dodo sawit kan nggak pantas Bu. Ya pantas wong S2 magister, walaupun jurusan pertanian, hanya sekedar sekolah formal, nggak tahu pendidikan agama dan nggak mau tahu ngaji, maka setelah lulus dari magister kok ngarit kan kurang pantas. Tapi sepahit-pahitnya santri lulus dari pesantren kok dodo sawit dino-dino ngarit tetap pantas. Kenapa? Dia punya dasarnya ilmu, pondasinya ilmu. Kalau sampai anak santri, anak kita nggak ngaji, terjadi di Serang Banten, anak mantu demenan sama mertua. Itu kan orang nggak ngaji. Kalau ngaji tentunya tahu namanya anak mantu. Contoh nih, anak mantu, mantu lanang, habis wudhu, senggolan kulit sama mertua perempuan, maka tidak batal wudhunya. Kenapa? Setiap madhab semuanya paham, namanya mertua haram untuk dinikahi. Tapi nggak ngaji, ya kejadian ada anak mantu demenan sama mertua. Aneh aja mantu lanang, udah dikasih produk malah doyan pabrik Na'udzubillah ini kan karena nggak ngaji, nggak tahu agama, jadi akhirnya kejadian ada mertua doyan karo mantune. Ya Allah, na'udzubillah ini. Santri mampu beradaptasi, bahkan melanjutkan ke jenjang sekolah dari jurusan apa saja dipermudah. Sebab apa? Sebab barokah ilmu dari para kiai. Maka alhamdulillah nanti malam akan dibuka pembukaan MTQ Kabupaten Rohul, dan insya Allah akan dihadiri oleh Pak Bupati langsung beserta forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Rohul, dan mudah-mudahan menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menciptakan generasi Kabupaten Rohul, generasi yang beriman dan bertakwa, tentu yang melek dengan teknologi. Tepuk tangan dulu buat Kabupaten Rohul. Mamamu jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Gimana ceritanya orang naik jam 10 kurang seperempat, jam setengah 12 Bu. Ya Allah, ngajinya udah lama banget Pak Bupati. Dari jam 10 kurang seperempat, ini udah jam setengah 12. Insya Allah gimana? Begini, saya sampaikan 5 menit aja. Pak Bupati Rohul mengundang saya ini atas dari rekomendasi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rohul. Tepuk tangan dulu dong. Makasih Bu. Aslinya Pak Bupati, Pak Haji Sukiman nggak kebagian jadwal saya, nggak kebagian. Soalnya saya cuma 2 hari di Siak sama di Kampar, dan pagi hari ini sudah harusnya di bandara Bu. Kenapa? Tapi karena beliau yang minta Ibu Bupati. Saya mah nggak berat sama Pak Haji Sukiman. Saya berat malah sama Ibu Bupati Bu. Soalnya pas sesama perempuan, rasa tanggung jawabnya gede. Maka bilang, oh ya Mbak Kakung Pak Haji semuanya. Terima kasih Pak Haji ya. Barokah kami Pak Haji, para sesepuh kami diberkahi oleh para sesepuh itu. Terima kasih ya Pak. Nanti sampai sana jawab lagi nih. Ini saya tunggu nih. Oh iya mari Pak. Sampai bocok sampai oh iya Pak. Alhamdulillah Bapak. Tahu aja saya belum payung. Jadi saya dari sini langsung ke bandara karena memang pesawat saya nanti jam 4 gitu. Jadi kita buat ngejar waktu, mohon izin, mohon barokah doanya. Tapi karena memang beliau Ibu Bupati ngesahkan saya supaya derek ikut pengajian,
Terima kasih. Maka beliau pun dari Jakarta jauh-jauh langsung datang ke sini karena saya adanya waktu cuman ini di Rohul untuk waktu yang dekat. Entah tahun depan kalau undang saya paling tahun 2025 Ibu. Alhamdulillah begitulah Pak resikonya dari wong ayu. Tanya lagi saya Bu. Maka mohon izin hari ini begitu semangat karena Bupati kita pun semangatnya luar biasa, tentu dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rohul. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan hadir panjang di sini kita ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, mulia manfaat yang barokah, memberikan zuriat soleh solihah, Rohul dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat yang ahlul ibadah, Rohul yang ahlul jannah, ringkasan bisa khusnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat haji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Kata Imam Al-Ghazali, barat botol kosong diisi air penuh tanpa tutup dibawa pulang naik sepeda, maka airnya koclak, suar sawer, kocrat kacret gak karu-karuan. Pengajian kita pun demikian, udah ngaji ada isinya, ada sedikit humornya, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Maka harus dipimpin dengan doa oleh Romo Kiai untuk rasa ta'zim kami sampai kepada para masyayikh di Kabupaten Rohul. Silakan. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Haji Sukiman, Bapak Bupati beserta Ibu terima kasih, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Dewan, Bapak Kapolres, Bapak Kepala Kejaksaan, Bapak Dalamnya terima kasih. Ya harus disebut semua Ibu. Dan para tokoh ulama yang hadir terima kasih beserta jajaran Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rohul terima kasih. Mudah-mudahan setelah doa Anda pulang dengan tidak ada alasan apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buahku ini manis rasanya, Ustazah mumpuni tausiahnya luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan. Sallallahu Rabbuna ala nur